Shalom, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan kita bersama, kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini sekalipun di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kehidupan kita. Yang dalam kelemahan tubuh tetap semangat dan terus tetap berjuang untuk memperoleh kesembuhan, sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan dan memulihkan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita beraktivitas hari ini bersama-sama, kita terlebih dahulu melandasi kehidupan ini dengan berdoa, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian edisi Sabtu 24 Juli 2021. Untuk itu, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa kami tetap rasakan dan kami alami dalam kehidupan ini. Ya Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon hikmat-Mu dan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami setiap anak-anak Tuhan yang mendengar akan mengerti dan memahami isi hati Tuhan lewat firman-Mu saat ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 hingga ayat 42. Injil Yesus berkata, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Amin. Makanan seorang gembala, itulah yang menjadi tema perenungan kita dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa untuk bertahan hidup, setiap orang butuh makanan. Jika kita menyaksikan di sekitar kita, ada banyak jenis dan bentuk makanan. Pertanyaannya kemudian,
makanan apakah yang baik, sehat, bergizi, dan bermanfaat untuk hidup seseorang? Murid-murid Yesus dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menganggap bahwa sudah waktunya bagi sang guru untuk makan setelah menempuh perjalanan dan setelah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang kemudian menjadi percaya. Mereka kemudian menjadi heran ketika Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Ayat 32 dalam pembacaan kita. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria serta percakapan Yesus dengan murid-muridnya mengungkapkan bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan soal makanan dan minuman secara fisik, tetapi lebih dari itu. Bahwa setiap orang butuh air hidup dan makanan yang menghidupkan seseorang secara rohani di hadapan Tuhan. Pernyataan Yesus bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dalam bacaan kita di ayat 34 mengisyaratkan kepada para murid bahwa seorang utusan, seorang murid, bahkan seorang gembala yang diutus Allah tidak boleh abai untuk menumbuhkan kehidupan spiritualnya dengan ketaatan, menghidupi dan mengerjakan dengan tekun kehendak Allah. Karena itu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai gembala, pelayan, dan pemimpin, ternyata kita tidak hanya harus setia menabur, setia untuk menuai, tetapi penting untuk selalu tahu diri bahwa kita diutus adalah untuk melakukan kehendak-Nya dan bukan kehendak kita. Kita tidak hanya perlu makanan jasmani, tetapi firman Allah. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pagi hari ini. Kita naikkan doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur kasih-Mu senantiasa kami tetap rasakan dan kami alami dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang telah Engkau perdengarkan bagi kami, materaikan dalam loh hati kami. Biarlah kami menjadikan suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati Tuhan, karuniakan kesehatan dan berkati segala rencana-rencana dan usaha jemaat Tuhan dalam mencukupi kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Semua itu ya Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami, suami kami, istri kami, bahkan orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, baik karena penyakit yang lain maupun jemaat Tuhan yang terpapar virus corona. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami memohon kesembuhan. Berkati makanan, minuman, dan obat-obat yang diberikan dokter, dan juga perawatan, serta perhatian keluarga, agar semua ya Tuhan membawa kesembuhan. Yang dalam masa isolasi mandiri, Tuhan juga kiranya Engkau memberkati. Ya Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka cita, hiburkan dan berikan kekuatan, karena Tuhan adalah sumber penghiburan yang sejati. Berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang bersuka cita dalam berbagai hal, sempurnakan sukacita mereka. Tuhan, kami berdoa buat hamba Tuhan, Bapak Pendeta bersama keluarga, berkati karuniakan senantiasa kesehatan, bahkan dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Efrata Montang. Karuniakan hikmat dan kesetiaan dalam mengembalakan jemaat Tuhan agar menjadi jemaat yang taat, setia, dan takut akan Tuhan. Majelis gereja-Mu Tuhan, penatua, diaken, pengurus OIG, tata usaha, koster, Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba Tuhan
dalam menjalani tugas pelayanan dan tanggung jawab. Karuniakan hikmat dan kesetiaan dalam mengangkat tugas pelayanan. Berdoa Tuhan untuk program-program jemaat dan program-program OIG yang telah disepakati bersama agar dapat berjalan baik sekalipun di tengah masa pandemi. Kiranya pelayanan-pelayanan dalam jemaat berjalan dengan baik, semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk panitia pembangunan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, secara khusus pembangunan pastori yang saat ini telah berjalan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar kelak seturut dengan kehendak Tuhan, pastori Jemaat Efrata Bontang mulai berdiri, dan di dalamnya hamba-hamba Tuhan yang tinggal senantiasa menaikkan doa bagi umat Tuhan. Bapa yang mengasihi kami berdoa untuk dunia ini. Tuhan, virus corona masih mengkhawatirkan bagi kami. Karena itu kami memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan dunia ini, secara khusus Kota Bontang, dari COVID-19. Dan ajar kami Tuhan senantiasa untuk mematuhi dan melakukan protokol kesehatan. Bapa, segala pergumulan kehidupan jemaat Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bukanlah kehendak kami yang terjadi dalam kehidupan kami, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ampuni kami Tuhan, dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita melalui renungan harian hari ini. Salam sehat dan tetap terus melakukan protokol kesehatan dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.